selama ini tiang belum pernah presentasi untuk KP9 ke jalan Pantai Muaya lagi. Ini biasa. Kalau bisa nanti setelah tiang rapat ini kita turun lapangan. Nanti dia akan minta kepada PPR untuk melakukan kajian secara teknis. Kajian atur tiang wawu, ini hal yang paling penting dan prinsip yang harus kita lakukan untuk masyarakat yang sedang di Jimbaran ini. Dia mohon kepada teman-teman tokoh-tokoh yang di Jimbaran. Jadi kami sampaikan terima kasih. Jadi begini, selama ini kami menjabat jadi bupati, yang kami bantu itu sebenarnya dua hal, kebutuhan pribadi dan komunal. Apa sih yang dibantu oleh Pak Giri untuk urusan kebutuhan pribadi? Contoh ini kebutuhan pribadi, pendidikan gratis, kesehatan gratis, berapapun menghabiskan uang Kabupaten Bandung 1 miliar gratis, 100 miliar pun kita yang takut. Itu keberanian kami. Termasuk PBB. Ini contoh pribadi Kabupaten Bandung sudah dapat gratis ini. Yang kedua kebutuhan komunal, peson-peson, ngarian pura, niki, wantelan, upok karo pecara, niki misal. Itu kita bantu. Ini ada kebutuhan. Tapi masyarakat Kabupaten Bandung, Jimbaran ini tidak lagi mengeluarkan dana untuk itu. Harapan dia, dana itu dikelola di rumah tangga, sehingga ekonomi kita akan naik. Aku harap kemiskinan turun menjadi 0%. Bisa nggak Pak Giri? Bisa. Tergantung siapa? Tergantung komitmen masyarakatnya. Yang yakin Jimbaran bisa. Niki semua. Niki lah yang saya sampaikan. Nah, sehingga betul-betul kita sikapi dengan baik. Nabi yang pukul yang pemagi, kadang yang wawu di desa, sampun pastikan yang pindik di desa adat. Satukan yang berkomitmen, Nabi malih perlu Jimbaran puniki ngangen pemagi saya ke bos program duit punika niki nangun kertih Jimbaran. Sementara sami, hadirin sekalian yang saya hormati, izinkanlah saya juga menyampaikan mengenai program kita di Anda. Ada yang dimaksud dengan Satkerti. Satkerti. Ini kan kertih, namun kertih ini luar biasa. Saya tertarik luar biasa dengan apa yang dijadikan tagline di sini. Namun kertih ini, itu artinya bahwa bangkitnya ekonomi di barat. Saat kertih untuk kepala niki, satu ada yang dimaksud dengan atmo kertih. Apa yang dihasilkan oleh atmo kertih? Kita hidup niki, kita sami. Itulah yang dihasilkan oleh atmo kertih. Yang kedua warna kertih. Apa yang dihasilkan oleh warna kertih? Subah abian. Atau makin minta subah abian. Yang ketiga adalah danu kertih. Apa yang dihasilkan oleh danu kertih adalah subah iye yang sudah diakui oleh UNESCO. Begitu. Yang keempat adalah segara kertih. Apa yang dihasilkan oleh segara kertih? Masyarakat petani nelayan begitu. Maka masyarakat pesisir ini jangan lupa nenek moyangku, orang pelaut. Nah ini contoh. Yang kelima adalah jano kertih. Jano kertih tapi yang dihasilkan itu adalah kemampuan olah pikir kecerdasan orang. Nah, sana KP6, ane mau tahu pun itu wadah jagat kertih. Apa yang dihasilkan oleh jagat kertih adalah desa dan adat kenabi agama desa awik dan cakra. Bagian desa dan kenabi desa ada banyak gede banyak pengeling. Kalau ukurnya nabi pulau desa pusat lan dalam sate kebos kramo desa. Kramo punika kawit rara sekian desa ke meraga dewek sik. Yen sampun rengkaya nandika dan bagus nagung na dewa na panen pasal pasti dados ki. Nah inilah yang merasa tergugah luar biasa. Maka tim teknis yang ajak mungkin mulai bos katanya mau ada presentasi silakan. Bagaimana gerakan urban farming silakan. Bagaimana gerakan di Winter Greenhouse silakan. Termasuk apa itu? Bila perlu nanti tiap sudah coba tadi dengan ada olahan dekes di pomnya difasilitasi. Jadi, nah ekonomi inilah astungkara satukan mungkin niki di Bandung besi ada matahari yang ada matahari kembar. Apalagi dia pun di Jimbaran, apalagi nanti inisiator daripada kru Jimbaran yang difasilitasi penuh oleh gede niki akan katanya ada beberapa warga kami yang di Jimbaran ini adalah untuk menghidupkan UMKM. Dan saya pastikan, saya akan buktikan perubahan APBD 2020 ini pasti akan kami sentuh dengan bantuan Kabupaten Bandung. Untuk bantuan Pak Giri, kenapa di Jimbaran? Jimbaran bangkit.
Siapa yang bangkit? Harus kita bantu. Bisa Pak Kiri? Bisa. Jadi contoh menurut kami dengan catatan nanti kapasitas, karena kenapa kami selalu sampaikan menjadi tuan di rumah sendiri. Harapan dia dengan adanya misalkan greenhouse, misalkan dengan urban farming niki, kalau dia akan fasilitasi dengan ke restoran, masuk ke restoran, begitu juga dengan hotel. Dan kami meyakini mengkonsumsi produk lokal pasti kita memiliki. Kalau kawan-kawan sebetulnya digital kerjasama dengan di Utara, di peta Kamen Semang dan Mengui, silakan. Dan kami juga sudah kontrak kerjasama dengan yang petani yang ada di Tabanan, termasuk di Bangli. Niki semeton, silakan. Silakan generasi milenial. Karena sekarang ini teknologi luar biasa. Jujur. Kenapa saya dari awal saya terpilih visi dan misi dan kita wujudkan SD kelas 5, kelas 6 dan SMP itu kita berikan laptop. Kemarin ketika ada ujian di rumah, kita Kabupaten Bandung nggak masalah. Saya bilang, saya paling ingin rasa laptop kita semua. Kita target capaian, malah 4 tahun udah selesai. Ya. Kan kita tidak tahu situasi akan learn from home. Dan kami juga work from home juga. Dan kira motivasi dan kami lebih akan lebih banyak untuk mendengar. Silakan nanti mau ada presentasi nanti dari sini. Presentasi ya, silakan presentasi. Setelah presentasi dikit yang akan tanggapi sedikit dan kami akan mohon kepada tim teknis untuk melanjutkan sepenuhnya, termasuk dengan Pak Sekda sebagai dapurnya Kabupaten Bandung niki mengalir nanti berkenaan dengan program-program niki. Dan sekali lagi nanging yang pemagi pun niki, saya terima kasih kalian generasi milenial Jimaran, kru Jimaran ini telah memotivasi semua pemuda yang ada di Kabupaten Bandung. Dan semoga apa yang kalian lakukan ini betul-betul hikmah luar biasa. Asungkara program fisik di Kabupaten Bandung sampai saat sekarang ini sudah kita masuk ke angka 90%. Inilah target yang harus saya lakukan ke depan ini. Sayang kita kena COVID-19 ini. Kalau tidak kena COVID-19 ini, tataran ekonomi dan sudah kami gerakkan sepenuhnya di Kabupaten Bandung. Dan kami tidak akan berhenti. Karena siapa yang menguasai ekonomi, dialah yang akan menjadi leader. Lihat sekarang dengan pergeseran terjadi. Arab Saudi itu sudah sekarang dikalahkan oleh UAE sama Dubai coba. Dan dengan salah negara adik kuasa pun nanti akan disaingi oleh China dengan baik. Niki, itulah persaingan. Karena hari ini, zaman sekarang, era sekarang, tidak ada lagi yang kecil mengalahkan yang besar. Dan tidak ada yang besar mengalahkan yang kecil. Yang ada hanya satu, yang lama dikalahkan yang cepat. Itulah maka wifi gratis untuk kabupaten semua boleh banyak yang kasih gitu, dan ke depan sampai ke rumah-rumah. Dan pelatihan harus kami lakukan. Sehingga generasi milenial adalah generasi yang akan meneruskan kami ini di Kabupaten Bandung untuk mengisi kesejahteraan Kabupaten Bandung akan menjadi lebih bahagia. Yang kira itu sebagai awal yang saya sampaikan, silakan nanti dilakukan presentasi sehingga kita bisa menangkap dan bisa kita lanjut dengan baik. Dan sekaligus nanti saya mau langsung melihat UMKM dan bila perlu nanti langsung turun ke lapangan untuk melihat bagaimana keberadaan semeton yang sedang dan di Marangi. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Bapak Bupati atas sambutannya. Baiklah, langsung saja kita akan menuju ke inti acara pada siang hari ini, di mana kita akan segera mendengarkan presentasi materi program Nangun Kertejaga Jimbaran yang akan dibawakan oleh Gede Rahmadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Om Swastiastu. Terima kasih banyak atas waktunya yang saya menghormati Bapak Bupati Bandung, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Juru Bendesa Adat, para tim ahli, mungkin Bapak Kadis, serta undangan semua yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Sebelum yang presentasi, yang mau cerita sedikit, yang pertama, yang mau mengucapkan terima kasih kepada Juru Bendesa Adat Jimbaran dan Bapak Ketua LBD atas fasilitasnya sudah mau memfasilitasi kami anak-anak muda Jimbaran yang ingin berkreasi untuk desa. Terima kasih juga kepada Bapak
Lurah Jimbaran, Bapak Ketua LPM Jimbaran yang senantiasa membimbing dari awal pergerakan kru Jimbaran, selalu menjadi pendamping. Dan ini saya mungkin terima kasih paling super banyak kepada Bapak Bupati Badung yang sudah datang, maksudnya sudah menjadi sosok ayah bagi kami, sekaligus sudah menjadi sosok teman. Artinya saya sebagai perwakilan anak muda Jimbaran mengucapkan rasa terima kasih dan rasa bangga yang luar biasa Bapak Bupati Badung. Kami benar-benar direspon tidak hanya sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Badung, tapi juga sebagai teman diskusi, teman bercanda, teman sharing. Izinkan saya memberikan rasa hormat saya khusus untuk Pak Bupati. Nih, supaya agak gini ya, acara ini kru Jimbaran ini anak muda Jimbaran, supaya tidak terlalu tegang gitu, formal. Izinkan kami mempresentasikan dengan gaya kami. Oke, jadi yang pertama mau garis bawahi, namun kerti jagat Jimbaran ini bukan konsep yang disampaikan tadi oleh MC Sarang Jero Desa. Namun kerti jagat Jimbaran ini bukan konsep. Namun kerti jagat Jimbaran ini sudah terjadi. UMKM sudah ada di Jimbaran, sektor perkebunan oleh petani baru di Jimbaran sudah ada, sektor perikanan sudah ada. Jadi masyarakat Jimbaran ini adalah masyarakat yang tangguh, bukan masyarakat pengeluh. Jadi mereka beradaptasi. Kami di Kru Jimbaran kami percaya satu prinsip. Jadi masyarakat yang mampu bertahan bukan mereka yang kuat, bukan mereka yang pintar. Mereka yang berhasil bertahan dalam satu keadaan itu adalah mereka yang mampu beradaptasi. Saya applause sekali kepada teman-teman UMKM, teman-teman perkebunan, teman-teman perikanan. Kalian sudah mampu survive di masa pandemi ini. Jadi artinya sekali lagi, namun kerti jagat Jimbaran ini bukan konsep Pak. Semua sudah ada, UMKM-nya sudah ada, perkebunannya sudah ada, perikanannya sudah ada. Saya minta tolong banget nih Pak Bupati. Jadi tolong nanti waktunya disempatkan. Kita sudah siapkan semuanya. Pak Bupati nanti habis presentasi niki kita kunjungan melihat produk, kita kunjungan melihat perkebunan, kita kunjungan melihat perikanan. Kami juga sudah siapkan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Artinya begini, kalau gaya-gaya anak muda itu tidak terlalu banyak model-model presentasinya. Kami hanya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Nanti di lapangan kita lihat apa sebenarnya yang teman-teman UMKM perlukan, apa sebenarnya yang teman-teman perkebunan perlukan, apa yang sebenarnya teman-teman perikanan perlukan. Oke, langsung saja. Program ini kami sepakati atas juga usul Pak Bupati. Namanya adalah Nangun Kerti Jagat Jimbaran. Nama ini kami dapat dari Mangku Dalam. Nah, artinya kami sebagai anak muda juga ingin apa yang kami lakukan bisa memenuhi unsur tri tekarana gitu. Jadi sebelum kami bergerak, kami menuju ke Mangku Dalam, kami minta tolong bagaimana supaya metaksulah program ini supaya benar-benar bisa berjalan dari bantuan segala lini. Tujuan dari program Nangun Kerti Jagat Jimbaran ini adalah membuat desa Jimbaran sebagai desa yang pertama di Kabupaten Badung yang mampu beradaptasi dalam bidang ekonomi, dengan kehidupan budaya baru. Nah, ide ini kami dapat setelah kami ini adalah bentuk respon dari pidato Bapak Bupati Badung yang terakhir itu sempat, kalau nggak salah pas pembagian BLT ini kan, saya masih ingat kata-katanya, untuk semeton tiang sani pekerja ngiring ngarianan usaha. Pemerintah Kabupaten Badung siap akan memfasilitasi sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri. Nah, ini yang kami sebagai anak muda coba respon. Akhirnya kami melakukan pendataan. Kami berhasil menemukan ada 3 sektor
yang apa namanya, yang switch dari teman-teman yang terdampak, yang sebelumnya kerja pariwisata, switch menjadi UMKM, switch menjadi petani, switch menjadi nelayan. Kita semua tahu artinya pandemi COVID-19 ini, saya juga baca dari banyak sumber, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu resep pasti untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tiang pribadi juga terdampak, banyak hal yang hilang lah dari bisnis Tiang. Apalagi teman-teman yang ini, saya yakin teman-teman yang kerja di sektor pariwisata pasti kayak gini, mesti memutar otak untuk bertahan hidup. Nah, yang sebelumnya adalah karyawan hotel, mungkin di hotel bekerja sebagai chef atau pastry, akhirnya switch menjadi usaha UMKM kuliner. Kemudian mungkin yang teman-teman yang kerja di hotel yang sebelumnya menjadi manajer, mungkin sekarang switch menjadi petani. Nah, ini memang sudah kejadian. Yang sebelumnya mungkin di hotel jadi direktur, bahkan sekarang switch menjadi nelayan. Nah, dari apa yang terdapat di Jimbaran ini, kami menemukan 3. Yang pertama ini sektor UMKM, sektor perkebunan, dan sektor pertanian. Nah, untuk sektor UMKM, kami membuat satu kampanye yang namanya Jimbaran Mebrayu. Jimbaran Mebrayu ini singkatan. Jadi kepanjangan dari Mebrayu itu adalah mewadahi bisnis rakyat dan edukasi. Jimbaran Mebrayu ini adalah kampanye peningkatan, agak salah tadi itu, harusnya ada ekonomi di depannya. Jimbaran Mebrayu adalah kampanye peningkatan ekonomi kreatif berupa UMKM di Jimbaran. Dasarnya adalah 90% masyarakat Jimbaran hidup dari sektor pariwisata, mau itu pekerja pariwisata, penyedia jasa pariwisata, sopir atau guide, dan lain-lain. Kondisi pandemi global ini memerlukan waktu recovery yang panjang, terutama dalam sektor pariwisata. Nah, antisipasinya adalah kita switch menjadi pengusaha. Nah, di Jimbaran Mebrayu ini ada 2 hal yang akan kru Jimbaran sentuh. Yang pertama untuk pengusahanya. Untuk pengusaha, kami akan coba bekerja sama nanti dengan pemerintah kabupaten. Kita akan melakukan edukasi, melakukan promosi, melakukan distribusi, branding, serta apapun nanti bantuan dari pemerintah. Di satu sisi, kita juga mesti mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat Jimbaran, untuk mulai bangga membeli produk lokal. Karena di masa pandemi ini kita udah nggak bisa ngandelin pembelian oleh pihak asing, misalnya pariwisata atau wisatawan. Jadi hal yang kami lihat di lapangan adalah kita hanya untuk sementara kita menyediakan apa yang masyarakat butuhkan. Tujuan dari Jimbaran Mebrayu ini adalah support kepada masyarakat pekerja pariwisata yang terdampak untuk mulai berwirausaha. Yang kedua, sektor pertanian. Sektor pertanian yang kami temukan di Jimbaran ada 2, Pak Bupati, Bapak Kadis. Yang pertama itu hidroponik dan kebun konvensional. Nah, mungkin nanti bantuan-bantuan yang bisa kita berikan, yang pertama memberikan edukasi teknik pertanian oleh ahli. Yang kedua, membantu pemasaran terhadap hasil pertanian lokal. Yang kedua, memberi solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat. Kembali, masyarakat harus berani, percaya, dan bangga untuk membeli hasil panen dari semeton di Jimbaran niki. Foto asli. Niki adalah perkebunan di Jimbaran. Umur saya 30 tahun. Pertama kali saya lihat di Jimbaran ada orang bisa berkebun. Jadi ini sebenarnya kalau kita bersyukur ini efek positif dari corona. Akhirnya di Jimbaran ada orang yang bisa berkebun. Nah, yang sektor pertanian ini kembali nanti kita beri support kepada masyarakat pekerja pariwisata yang terdampak untuk memulai bertani kembali. Yang terakhir adalah sektor perikanan. Sektor perikanan ini juga ada 2 mungkin yang setelah teman-teman yang terjun ke lapangan. Yang pertama nelayan, yang kedua adalah penjual. Nah, sama juga edukasi, kita memberikan edukasi kepada nelayan. Yang kedua membantu meningkatkan hasil tangkapan.
Yang kedua, membuat tempat jual ikan yang layak. Ini untuk karena di Jimbaran banyak pedagang ikan dadakan. Tiba-tiba setelah pandemi ini beralih profesi menjadi pedagang ikan. Selanjutnya kita memberi solusi, pemerintah mungkin dalam hal ini memberi solusi atas kendala-kendala yang dihadapi oleh nelayan dan penjual. Sama seperti tadi, kita memberi support kepada masyarakat pekerja pariwisata yang terdampak, yang memutuskan untuk kembali melaut. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan kendala-kendala yang kami lihat berdasarkan hasil diskusi kami dengan UMKM. Yang pertama ini kendalanya adalah edukasi. Mungkin konsep atau pikiran yang kami tawarkan, mungkin kita bisa memberikan edukasi peningkatan kualitas produk terhadap pengusaha-pengusaha di Jimbaran. Bentuknya ini mungkin bisa seminar, bisa pelatihan, bisa edukasi pengembangan produk dan membantu manajemen keuangan. Selanjutnya promosi. Promosi ini kami secara di Kru Jimbaran kami sudah membentuk tim yang bisa memberi materi tentang promosi. Ini nanti kami Pak Bupati dan jajaran kami dibantu banyak oleh HRA, Human Resource Association ya, Bu Ari ya. Nah, jadi HRA ini kita Jimbaran sudah melakukan kerjasama untuk memberi materi promosi nanti. Nah, yang selanjutnya ini ada kerjasama dengan influencer. Influencer itu bahasa kimianya selebgram. Karena media yang paling baik untuk promosi di zaman sekarang media sosial. Nah, yang selanjutnya kami juga sudah membentuk satu tim desain untuk membantu melakukan branding terhadap produk. Selanjutnya kendala-kendala UMKM ini juga distribusi. Kami juga sudah menyiapkan tim distribusi. Kami juga menseleksi produk atau jasa yang layak didistribusikan. Harapan kami mungkin ada salah satu dari teman-teman UMKM ini yang produknya memang kualitasnya bagus, dari program Nangun Kertu ini bisa kita tembuskan ke toko-toko retail modern kayak Indomaret, Circle K gitu. Selanjutnya membuka akses, itu sudah saya sampaikan, membuka akses distribusi kepada toko retail modern. Kemudian kami juga siap membantu proses distribusi. Nah, niki kendalanya ini bantuan pemerintah. Yang pertama, membantu memberi akses pengurusan izin usaha. Karena banyak teman-teman di Jimbaran dari UMKM di Jimbaran ini, menurut pandangan kami produknya sudah bagus sekali, tapi ternyata tidak punya Depkes, tidak punya BPOM, tidak punya izin UMK dan sebagainya. Kemudian mungkin kalau bantuan dari pemerintah itu mungkin bentuknya kita harus membuat proposal business plan. Nah, itu juga nanti mohon dibantu. Ini yang terakhir, membantu mencarikan modal usaha dari pemerintah. Nah, saya awam sekali tentang pemerintahan. Apakah mungkin nanti teman-teman UMKM UMKM yang baru ini dibantu secara modal? Nanti silahkan direspon. Baik, ini adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman UMKM selama ini. Nah, dia yakin setelah kita melakukan follow up atas kegiatan ini, kita akan menemukan lebih banyak lagi kendala-kendala di lapangan. Nah, nanti mari minta bantuan dari tim Pemkab Badung, tim Bupati Badung untuk sama-sama kita pecahkan ini. Yang selanjutnya, kendala yang dihadapi oleh bidang pertanian. Berdasarkan hasil kami diskusi dengan teman-teman yang mulai bertani, ini ada dua. Yang pertama hidroponik dan konvensional. Kendala pertamanya adalah lahan. Ada satu case di Jimbaran, orangnya memiliki pengetahuan di bidang pertanian cukup bagus. Tahu bagaimana mempercepat panen, tahu bagaimana mengatasi hama, tapi rumahnya kecil, tidak punya tanah ya. Nanti ayo sama-sama mungkin juru berdesa bagaimana ininya, apa kita sediakan lahan atau gimana, nanti yang bolanya yang kembalikan ke pemerintah nih. Yang jelas kita yang mau presentasikan kendala-kendala yang dihadapi.
Kalau lahan hidroponik ini kan memang harus punya greenhouse, karena menurut informasi penyakit pertamanya adalah hujan. Katanya kalau kebun-kebun hidroponik itu tumbuhannya kalau kena hujan sudah hancur semua. Kalau yang konvensional otomatis semakin luas lahan akan semakin banyak hasil panennya. Selanjutnya adalah air. Kalau yang hidroponik ini kan sistem pengair dengan mesin. Kalau yang kebun konvensional sistem pengairannya ini kan kalau di Jimbaran harus terus menerus. Nah ini kita yang tanya kenapa nyiramnya bisa sampai 5 kali sehari. Karena dijawab karena Jimbarannya tanah kering katanya. Tanahnya kering, kemudian kontak tanah mungkin batu kapur yang juga belum tahu apa ini ya. Jadi memang teman-teman yang melakukan kebun konvensional ini ekstra silam ya, sehari bisa 5 kali nyiram. Selanjutnya pupuk ini apa namanya yang berkelanjutan ini kalau yang di hidroponik ini kan memerlukan kontinuitas pupuk, memerlukan peralatan untuk mengecek pH, mengecek nutrisi air. Yang sekarang mereka pakai itu masih amat sangat sederhana, belajar dari YouTube semua. Yang konvensional juga seperti ini ketersediaan jumlah pupuk dan modal pembelian. Yang selanjutnya ini pengetahuan tentang hama dan pestisida di hidroponik dan di konvensional sama juga, artinya bagaimana menangani hama dan apa mungkin dari dinas-dinas terkait punya program bantuan pestisida kah untuk teman-teman kami di sini. Yang terakhir peralatan. Yang hidroponik minimnya alat produksi. Kemarin kami lihat secara langsung bikin pipa-pipa hidroponik ini masih pakai gergaji manual, Pak. Kemudian ngelem serba manual semua. Jadi alat yang dipakai untuk memproduksi alat hidroponiknya itu sekali. Yang konvensional juga minimnya alat untuk produksi dan masih juga menggunakan alat seadanya. Kemudian bibit. Kalau yang hidroponik sama konvensional sama beli bibitnya itu masih online. Masih dari Facebook nih kan, ada komunitas grup di Facebook, komunitas hidroponik, komunitas perkebunan. Nah teman-teman yang di Jimbaran ini masih membeli bibitnya di sana karena mereka tidak tahu aksesnya kemana mencari bibit. Nah yang selanjutnya niki terobosan yang kira untuk Jero Desa, untuk kepala pasar Jimbaran. Pemasaran ini teman-teman hanya menyumbangkan pemikiran. Kita bisa untuk di Jimbaran kita bisa lakukan 2 yang langkah jangka pendeknya. Yang pertama adalah menyiapkan kios di pasar tradisional Jimbaran untuk menampung hasil panen petani lokal. Artinya dibuatkan 1 kios yang memang dikhususkan untuk menampung hasil panen petani sehingga ekonomi kan berjalan jadinya. Yang kedua ini mobile door to door, memasarkan langsung hasil-hasil panen ke perumahan-perumahan menggunakan kendaraan atau bekerja sama dengan warung kecil di daerah. Untuk diketahui di Jimbaran ini ada 53 perumahan. Bayangkan seandainya kita bisa kerjasama dengan ketua-ketua perumahan. Ini juga mendukung protokol kesehatan. Jadi orang-orang perumahan tidak harus datang ke pasar. Kita yang datang ke depan pintu mereka menyediakan kebutuhan sayur atau kebutuhan pertanian yang mereka perlukan. Jadi yang terakhir dari sektor pertanian adalah bantuan pemerintah. Apapun, kami besar sekali harapan kami, apapun bentuknya dari pemerintah, edukasi, peralatan, permodalan, bibit, pupuk, pestisida, apapun akan sangat bermanfaat untuk semeton yang di Jimbaran yang sekarang survive menjadi petani. Yang selanjutnya saya akan presentasikan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh bidang perikanan. Sebelumnya, niki teman-teman dari bidang perikanan sudah membuat video langsung apa kata nelayan-nelayan baru di Jimbaran. Oke, silakan deh.
Juga artinya dari video itu ada yang bilang bahkan kadang sengkini hidupnya katanya. Kadang sengkini hidupnya setelah corona gitu. Dia pikir teman-teman nelayan pikir dengan punya perahu saja kita sudah siap kita sudah bisa melaut. Akhirnya kami juga mencoba melakukan komunikasi dengan teman-teman yang switch menjadi nelayan, terutama anak-anak nelayan yang dulunya bekerja di hotel, di kafe, ya karena kondisi sekarang ini mereka terpaksa lagi melanjutkan pekerjaan orang tua ya. Nah, kendalanya ini kita bisa bagi menjadi 4. Yang pertama, yang pertama permodalan, seperti yang dibilang tadi sama teman-teman nelayan. Kadang telah jukung kan menjelang ngejobi, ternyata mereka juga perlu modal awal operasional. Yang pertama itu bahan bakar untuk jukung mereka. Yang kedua membeli es untuk penyimpanan hasil tangkapan. Yang ketiga itu sebagai bekal makanan selama melaut. Selanjutnya peralatan. Jenis tangkapan itu bergantung pada musim ikan yang datang. Lanjutannya adalah perlengkapan yang nelayan miliki sangat berpengaruh untuk membantu hasil tangkapannya. Yang ketiga, peralatannya sederhana, artinya tidak bisa terlalu ke dalam gitu, atau tidak bisa kemana-mana mencari ikannya karena peralatan yang mereka miliki sangat sederhana. Yang selanjutnya teknologi ini mungkin sebagai navigasi menjawab nanti yang pernah disampaikan Bapak Bupati Badung, bahwa Badung tidak ingin lagi nelayan mencari ikan, tapi Badung ingin nelayan menangkap ikan. Jadi mungkin bisa difasilitasi dengan aplikasi Jokbe. Maaf kalau penulisannya salah. Jokbe itu kurang lebih kayak GPS ikan gitu. Nah mungkin nanti nelayan-nelayan kami bisa difasilitasi itu. Dia nelayan udah nggak bingung lagi, udah nggak ngelihat bintang lagi, udah nggak ngelihat burung lagi, tapi udah dari GPS sudah tahu, oh saya tinggal di sana, sudah ada ikan di sana. Nah, segala bentuk teknologi ini sudah pasti akan sangat membantu bisa meningkatkan hasil tangkapan. Yang selanjutnya, ini yang untuk penjual ya, karena selain pasar yang sudah ada di Jimbaran, banyak sekali bermunculan pasar-pasar ikan baru yang dilakukan oleh mantan-mantan pegawai pariwisata ini. Yang pertama, penjual ikan dadakan memerlukan tempat jualan yang layak agar terlihat lebih higienis nih ke hapus kayaknya. Nah, untuk sementara karena nggak ada tempat, mereka sangat bergantung pada cuaca. Artinya kalau hujan sudah pasti tidak bisa jualan karena nggak ada atapnya. Yang terakhir, permodalan untuk membeli hasil tangkapan nelayan. Oke, ini saja kira-kira yang kita bisa presentasikan. Karena ini juga apa kendala-kendala apa yang terjadi yang teman-teman UMKM perkebunan dan perikanan. Kami juga kurang lebih baru seminggu melakukan analisa ini. Jadi saya yakin ke depan setelah program ini berjalan, setelah ditanggapi oleh pemerintah, kita akan menemukan banyak kendala-kendala baru yang nanti ayo mari kita sama-sama pecahkan. Oke, itu mungkin yang bisa yang sampaikan untuk bapak-bapak mengetahui secara langsung. Setelah ini, mari kita langsung melakukan kunjungan produk, kita langsung melakukan kunjungan perikanan, kita langsung coba panen hasil kebun Jimbarannya. Ini saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, mungkin lupa menyebutkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih teman-teman UMKM. Mari kita tetap semangat berjuang. Mari kita jadikan Jimbaran sebagai percontohan bahwa anak-anak mudanya bisa keren lah, bisa beradaptasi dengan masa pandemi ini dan mengimplementasikan perintah-perintah dari pemerintah. Ini aja. Sekali lagi terima kasih. Yang tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi.
Baiklah, demikianlah presentasi program Nangun Kerta Jaga Jembaran. Dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Bupati untuk memberikan tanggapan mengenai presentasi yang telah disampaikan tadi. Untuk Bapak Bupati, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Aplaus untuk jadi begini, saya langsung saja. Untuk masalah 3 hal pokok yang disampaikan UMKM, petani, kekenangan hidroponik maupun konvensional, begitu juga dengan nelayan, kekenangan perikanan dan penjualan. Yang pertama, saya kira teknis yang UMKM dinas koperasi, Bapak sudah mencatat salah satu contoh yang dibutuhkan ini adalah permodalan. Dia mau Bapak nanti eksekusi di perubahan ini. Kalau berhasil, artinya dinas koperasi hebat. Kalau tidak berhasil, berarti dimutasi. Siapa ya? Keren. Ini kan kesiapan. Ini kan karena tiang jujur, kami Bupati, Sekda sama OPD tiang yang besar sekali. Itu cara kerja kami, karena kami tidak mau melanggar hukum, sehingga cara kita melawan hukum sebenarnya gampang sekali. Jawabannya sederhana, jangan di sana saya urusan. Itu cara kita melawan hukum. Saya kira untuk masalah ke depan ini, begitu juga urusan masalah petani ini, hidroponik dan konvensional. Jadi edukasi, bibit, peralatan, termasuk permodalan inilah tanggung jawab pemerintah. Pak, dari sisi edukasi itu apa? Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki yang disebut PPL. Nah, kemudian tugas PPL itu misal, di Jimbaran bisa nggak dilakukan ini bisa, dengan greenhouse bisa nggak bisa. Pak, bagaimana dengan berkenaan dengan lahan? Kita maksimalkan lahan yang ada di sini. Kalau dibutuhkan sampai inden, kebutuhan sampai keluar, kita kan bisa kerjasama dengan yang lain. Sementara Sami, Bapak Ibu sekalian, coba deh kita lihat itu biar itu dia sampai bisa ekspor kopi, bahkan sekarang sudah maju. Coba, karena keunggulan. Coba deh kita lihat sekarang negara Jepang. Negara Jepang memiliki musim salju, musim ekstrim dan seterusnya. Kita hanya 2 musim, musim hujan sama musim kemarau. Pertanyaan sederhana, ketika dia musim salju, dia sudah tahu produk Jepang 3 bulan atau 4 bulan ini kita kena musim salju. Apa yang dilakukan? Dia buat sarden. Ini contoh sederhana. Ini generasi milenial sebagai uji edukasi. Yang kira contoh-contoh seperti ini harus dilakukan. Nah, berkenaan dengan nelayan sekarang, nelayan ini dia sampaikan ada pasar ikan yang tidak ada laler. Ada nggak Pak Giri? Ada. Di mana? Yuk kita main ke Thailand. Karena saya sudah berhitung, laler itu umur hidupnya maksimal hanya 20 hari. Dan ketika dia bertelur, ini luar biasa banyak sekali. Caranya bagaimana Pak Giri? Yuk kita ciptakan yang higienis. Higienis itu apa? Di seputaran saat itu kita sudah buatkan sirkulasi air dengan obat yang khusus di situ, sehingga betul-betul tidak ada laler sama sekali. Ini higienis. Pak, bagaimana caranya mempertahankan beberapa ikan katakanlah 1 atau 2 hari Pak, untuk kita bisa tetap akan melakukan transaksi itu dengan higienis? Kita akan bangunkan cold storage. Betul disampaikan tadi, kami tidak mau masyarakat nelayan ini untuk mencari ikan, harus menangkap ikan. Caranya dengan teknologi. Nah Pak, sekarang dengan misalkan sampai 2000 mil itu misal, hanya menggunakan perahu dan jukung. Misalkan petani yang nelayan ini membutuhkan dengan kapal yang lebih standar, beberapa GT misalkan bisa. Dinas Perikanan dan Kelautan kita dikit, ya Pak ya. Silakan difasilitasi. Dan termasuk juga kenapa kita menggunakan aplikasi Jukbay. Itu Pisgo dan sudah masuk pada nominasi nasional. Jukbay ini kenapa? Saya ingin petani nelayan tiang niki itu adalah mereka betul-betul bisa mengefisienkan waktu. Kalau zaman dulu
kita sudah melihat misal lagi kode alam lagi, karena kita harus dekat dengan alam. Misal kalau muncul bintang tengah, apapun kita tanam akan berhasil, termasuk padi lagi, pasti berhasil. Maka karena masyarakat penduduk kita dipingin padi itu 3 kali dalam setahun, semestinya dilakukan tanaman yang lain tidak dilakukan, tumpang sari tidak dilakukan. Maka dulu pengisir Iraga Sansani malah kelubur kalau sejak tadi gitu. Ini contoh tadi, ini contoh. Nah, kalau di laut Nika, di mana banyak ada burung di atasnya, di bawahnya udah pasti kan banyak ada ikan, kita lewat susah. Nah, dengan teknologi yang sekarang ini, dengan GPS ini dan dengan aplikasi Jobe yang fasilitasi, kan kebutuhan nelayan ini, dan termasuk untuk permodalan. Karena dulu gini, saya sampaikan, yang sebenarnya bagus sekali melihat program dari para Bu Susi ketika jadi Menteri Kelautan. Apa yang beliau lakukan? Satu adalah tidak boleh kencing di tengah laut. Artinya apa? Yang subsidi itu tidak boleh diberikan kepada orang luar, bensin, solar dan seterusnya. Yang kedua, tidak boleh mencuri ikan. Yang ketiga ada cantrang. Cantrang itu harus menggunakan ketentuan yang harus dilakukan sesuai dengan standar pemerintah. Tidak boleh melakukan bom laut, itu misalkan. Karena di laut tinggi, di tengah laut tinggi gerombolan ikan. Keluarnya lagi udah mengecil, tidak ada lagi. Di luar sekali di pesisir, di situ beranak pinak dan berkembang biak. Pertanyaan dia sederhana, ketika itu sudah tidak dilakukan oleh negara lain untuk mengambil ikan kita, di Jawa mungkin di Thailand ada udang yang dengan dia gede, maka tidak ada. Karena nggak boleh dia mengambil ikan keluar ke perairan pantai kita. Itu ketegasan sebuah negara. Itulah maka karena tiang pemimpi, saya mimpi kengken cara tiang, bagaimana cara negeri Pasteur. Saya mau nelayan saya di Badung, apalagi nelayan tiang yang ada di Jimara ini, kalau memang hebat, saya akan fasilitas dengan baik sepenuhnya melalui Dinas Perikanan, harus buat ternak ikan di tengah laut itu hebat. Kalau di luar bisa buat kerambang. Contoh yang ada di Batur, contoh yang ada di Beratan dulu buat keramba yang ikan mujair. Kalau misalkan tuna bisa dibuatkan keramba ini di dalam laut, misalkan sampai menghabiskan uang 100 miliar, saya apa-apa. Sehingga pasokan akan ikan itu bisa. Cara makannya bagaimana, sirkulasi bagaimana itu sudah ada. Kalau tidak salah ada 2 negara yang sudah melakukan hal itu. Yang inginkan, bisa lah Pak Diri, bisa. Terus siapa? Ini yang saya mau adalah buat legacy, warisan kepada anak cucu saya, apalagi warisan kepada para nelayan. Nah nanti ke depan berkenaan dengan penjualan ini, kalau mau dibutuhkan cold storage, ngirim, silakan ada di Indonesia, silakan nanti perlu di Barat, silakan toko-toko yang mau di mana. Kita akan bangunkan ke cold storage untuk transaksi. Karena kami kemarin kan ada pasar higienis yang kita ini adalah di Kedonganan. Karena politik dari pagi sudah terjadi transaksi hotel dan lain sebagainya, restoran dan sebagainya, mungkin bahkan dari Jawa mungkin sekitar jam 1 jam 2 udah selesai. Itu transaksi yang kami lihat di lapangan untuk masalah penjualan ini. Yang penting seperti harapan generasi milenial yang tadi dekat, buat yang higienis sehingga betul-betul kita bisa lakukan dengan baik. Dan saya kira dari tiga program yang disampaikan oleh Kru Jimbaran ini, saya kira semua itu bisa dibiayai. Sederhananya, kenapa ada dinas koperasi di Kabupaten Badung dan UMKM? Kuliah di Jimbaran ini di Badung ada UMKM, itu tanggung jawab Pak. Kalau ada keluhan berarti ingin membiayai kelanjutan. Kalau masyarakat dua jempol bahagia, ini sih kalau jempol mulai dinas tadi. Nah, kenapa di Kabupaten Badung ada dinas pertanian dan perkebunan? Karena ada petani, kamu tuh jawabnya. Kan begitu. Dinas pertanian yang udah ada ya Pak. Ini contoh Pak langsung jawab. Kalau maju Pak masalah pertanian hidroponik dan konvensional yang ada di Jimbaran ini udah luar biasa. Kajau balu Pak. Kajau balu karena di daerah kene kok agak kering gitu, maju apalagi di daerah Kajau kan lalu kan walek-walek kan ada dengan di Jimbaran gitu bisa hebat loh hidroponik ya konvensional, masa ada sekitar
Ini kan motivasi dari para pekerjaan itu. Dinas Perikanan kan ada ya Pak Man ya. Silakan. Kenapa di Kabupaten Bandung ada Dinas Perikanan Kelautan? Udah ada nelayan. Dan rancangan perda kita Pak. Rancangan perda kita itu yang prioritaskan. Yang sudah perdakan rancangan perda ini untuk masyarakat pesisir. Tujuan yang menjaga jangan sampai masyarakat pesisir yang kalah investor belum kan. Saya akan tetap mengedepankan kearifan lokal. Pak Giri berkenaan dengan investasi bagaimana? Silakan investasi, tapi jangan memarjinalkan masyarakat kami yang ada di sekitar itu. Itu saya. Nah, itulah Giri Prasno begini. Itulah dia yang saya sampaikan kepada tokoh yang apalagi Budimaran saat dengan saya dipercaya dulu. Buktikan. Dia membukti saja Pak Giri gitu. Aman sing yang membukti berarti lu ya Pak Giri kan begini. Nah, dikit yang jujur generasi milenial yang luar biasa. Itulah maka yang dekat dengan keturunan ulang tahun pasti matrix 24. Oh pasti. Melalui proposal pasti. Nyepi, ngumpul pasti manfaat. Kenapa? Karena dia tahu yang menggantikan tokoh-tokoh yang dimana adalah kalian generasi milenial. Yang menggantikan Giri Prasno dan di depan adalah kalian generasi milenial. Jadi itulah maka dia harus pertama menyentuh generasi milenial keturunan yang. Makanya di Bandung ini kalau keturunan membutuhkan alat musik, gol, nanti aja kebutuhan itu kita berikan. Kenapa? Karena itu adalah anak-anak saya. Karena dia lah yang akan meneruskan. Tujuan makin tokoh tiang ini tiang termasuk penjuru Indonesia, tokoh tiang Limaran. Yuk kita buat jembatan mas. Panggung berdenut makin ke panak-panak tiangnya, ke nokan-nokan tiang, ke cucu-cucu tiang di Limaran lagi. Sesidan-sidan pasti dia akan lakukan untuk semeton Limaran yang dan budaya bersama. Kira-kira mau ada tanggapan enggak ya dari teknisnya? Tapi kan jelas begini. Sekarang nanti balik lagi nanti per UPD komunikasi sama Limaran ini untuk urusan masalah kelautan sira, untuk urus masalah koperasi sira nih Pak ya. Begitu juga masalah pertanian catat. Nah, dengan tim ini, setelah itu kita akan rapatkan teknis di kantor. Nanti pihak Pak Sekda sama Pak Wakil untuk mengereniki tetap satu matahari Giri Prasno akan putuskan. Giri Prasno akan memutuskan untuk membantu ekonomi. Nah, rencana yang belum mencatat ekonomi duit ini karena penampingan pemagi jadi satu catatan kami jika tidak ada diskusi kan kita tanya jawab gimana betul ke karena kita harus ke lapangan yang kalau kita bersatu kalau kita tidak bersatu setengah perjuangan gagal pilih berhasil lebih gagal berhasil ke bersatu ke tokoh Limaran sekarang generasi milenial bersatu ke silakan terus bergerak sepenuhnya dan kami memerintahkan menjaga betul-betul masyarakat Limaran sekali lagi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak Bupati atas tanggapannya. Dan sebelum saya akan menutup acara pada siang hari ini, sekarang adalah saatnya untuk prosesi penyerahan baju dari Kru Jimbaran kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga Bapak Sekda. Untuk Kru Jimbaran saya mohon bersiap. Dan untuk penyerahan baju kepada Bapak Bupati akan diserahkan oleh Bapak Pendesa Adat Jimbaran. Silakan mungkin untuk bisa maju ke depan. Bapak Bupati dan seluruh tamu undangan yang terhormat. Baiklah, untuk proses penyerahan baju dari Kru Jimbaran kepada Bapak Bupati akan diserahkan oleh Bapak Pendesa Adat Jimbaran. Dan langsung untuk tim media untuk bisa mengambil foto.
bisa kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk penyerahan baju kepada Bapak Wakil Bupati akan diserahkan oleh Bapak Nur Haji Barat. Sekali lagi bisa kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan untuk selanjutnya penyerahan baju kepada Bapak Sekda akan diserahkan oleh Bapak dari LPM. Sekali lagi kita bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk tim media bisa mengambil foto saat ini. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga seluruh tamu undangan yang terhormat telah hadir pada siang hari ini. Dan saya undang untuk Bapak Ibu tamu undangan agar dapat mengunjungi stand produk UMKM yang berada di luar ruangan ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat. Dan acara ini akan saya tutup dengan Purana Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang dan selamat berarti. Biasanya dia jual di Pakde ke apa namanya pengunjung-pengunjung kafe itu Pak. Mungkin nggak bisa jualan. Ini kan karya mana bapaknya? Di Ibil Beli ya. Ada mana? Cuma Pak. Itu ada nggak? Selain ya? Bukan asal ya? Ibu udah sih kan? Mana Pak? Dia Pilihnya? ada bikin ini. Ini Pak. Beli, oh di sini. Bapak di Bali. sana. Ibu udah sih kadang-kadang Pak. Dia ada sini. Terima kasih Bu. Bahan apa Pak? Ya. Oh, sana lagi. Ini hadiah buat Pak Bupati ya. Pak, ini Pak. Siap Pak. Ini kan baru Pak awal nih. Yang di Dari sini Pak. Anda kan foto. Jadi Rahmadi. Ini seniman Jembaran. Terus dipanjang di rumah dipanjang. Kajian lah kan. Iya. Tapi kayu dah.
Kan bener Pak, jadi kan kayu kita nanti casing, casingnya kayu. Biasanya kan untuk apa souvenir ini kan. Prestis kayu nih. Niki cuci sepatu Pak, laundry sepatu binatang. Niki dari hasil repaint kita Pak. Daily best. Kalau roda bisa juga seperti misalnya sepatu gunting juga bisa termenggarisnya bisa juga kita kerjakan. Yang sering lihat Bapak di medsos pakai sepatu olahraga itu spesialisasi kita Pak, untuk mengembalikan kondisinya ke prima lagi nih. Yang kulit-kulit juga bisa bisa tas, kopi, dompet. Ini dipakai. Kita main di chemical, jadi setiap bahan itu kita beda chemicalnya, beda treatmentnya juga. Itu udah kasih Bapak. Ini kebetulan kartu kematian untuk ini bisa dibuka di sini. Ini Bapak. Ini kita melakukan ini garam Pak, ini garam Pak. Tahan dulu. Kemana tadi ini? Taman Mulia. Oh, Taman Mulia. Fermentasinya berapa ini? Proses. Dari bahan nol tapi kalian tapi setengah jadi. Setengah jadi pakai murah. Karena proses disiram dengan air itu direbus. Bisa nggak kita buat seperti dulu lagi? Kita buat dari nol sampai jadi garam. Lendumun kan yang bahan bakunya itu ya, mungkin karena yang proses tanah rawa. Tapi proses itu proses tanah dari awal lagi proses tanah 3 hari lalu terus proses ini kita cahaya Nanti mencari lagi kan udah setengah jadi kita ambil. Nanti kan ada suli ini bahan ini. Maksud ya kan? Kalau yang bahan belum jadi ini, berarti kan kita harus mengeluarkan dana untuk dinikel. Baru bisa jadi ini. Bisa nggak kita sampai tidak beli kita olah lagi setengah jadi dan kita dengan teknologi yang mau digunakan begitu kan? itu kan proses itu kan bahan Ya udah, nanti sampaikan ke gede pulang ke ini kita harus hidupkan ini. Nanti apa kita akan mencari kebutuhan peralatan, teknologi, pendanaan. Kita pasti. Nah, niki sudah ke kuliner Pak. Kemana? Nah, niki hiasan Pak. Ini yang dekor kayu ya kayu ya. Ini yang dekor semua niki juga dari Jimbaran Pak. Nah, niki sudah kerja sekarang pizza Pak. Niki sudah UMKM. Dulu sebelumnya kerja di hotel, di pastry kan. Sekarang ya. Ini niki sudah ada yang jualan pizza.
buat mungkin bisa ini pesanan online bisa. kalau online bisa Pak. Lagi pandemi COVID ini ada 14 Pak. Kalau kulinernya sampai jasa sampai semuanya dari mungkin mau dicoba rasanya tapi siapin ini ya ini udah makan gitu ya ini potong kecil aja nih kecil aja yang udah banyak 200.000 per stand jadi kalau kok mau beli terima kasih sekali buat kalian ya siap Nanti dikasih ini yang kita ajarkan ke Mekar. oh kita Kan dia bilang mau ngelipin berapa kali nanti ambil. Kasih semua kasih. ya siapa Yang bayar. dibeli sama Bupati semua ya Pokoknya buat yang bayar ambil. Niki lawar Pak Niki kebetulan lawarnya lawar seafood Pak dan yes jangan Pak aneh jawabannya yes tekan aja Pak Bupati ini ini semua olahnya seafood ini Ini siap siap. Buat awan tuh kalaunya. Dek. Silakan ya teman-teman media Pak Niki rujak Pak. Rujak Kopinan Authentic apa sih? Banyak tulang Pak. Oh, udah. Nah ini juga salah satu produk yang bakal kita support Pak. Ini ikan bakar betul dia
jual bumbunya ya. Kan banyak banget sekarang nih orang kayak dari Jakarta lu kangen sama ikan bakar beneran. Kalau kita buat kirim ikan bakar yang jadi kendala di dingin gitu. Nah, jadi mereka produksi. Nah, ternyata bumbu ikan bakar ini bisa dipakai di banyak masakan juga ini apa aja? Ini ayam ini, ini babi, sosis, di sosis pun enak juga ternyata istimewa. Ini beliau dulunya kerja di timnya ini ada yang kerja di kafe ikan bakar, memang beliau di hotel enak kerja di rumah makan. Ini salah satu juga yang Dah, rasanya dulu pernah ada. Sudah matang aja. Ini caranya Pak. Lihat dulu ya nanti. Yang sama aja yang lewat. Nah, niki nasi gurita Pak. Nasi gurita. Nasi Cikarang. Ini kayak hampir mirip Pak, juga olahan laut. Ini pelas. Ini apa? Kamu? Tehnya mana? Ini ada pelas. Kuning lah. Daun kelor ya. Ini Pak sudah familiar. Oke, ini juga kita mau support ini apa namanya daun kelor dijadikan bisa masuk ke kopi shop Pak. Kopi shop jadi latte.
Iya, Bang Budi, ya. Niki minuman herbal, Pak, yang sudah dalam kemasan. Ada loloh. Loloh cincem. Loloh cincem coba. Loloh cincemnya coba. Ini keasaan. Ini kalau dalam. Ini kalau anti cem-ceman. Berapa ini bisa? Di dalam botol berapa hari? Kalau di kulkas selama 2 hari. Ya kalau di kulkas selama 3 hari. Pak, wakil. Ya. Siapin, Pak. Cencemnya begini. Ada. Pakai aja. Itu kan memang mesinnya dari pabrikan. Masih kalau liburan ya. Liburan Pak. Iya. Oke, cuman yang coba-coba di sini dan kemas dengan kemasan saya. Jangan. Bahannya kan? Bahannya langsung dari sana, makanya Wangi. Oh, cencemnya yang susah ya. Tapi olahnya di sini. Ya, kalau kebanyakan Ini juga rendang gitu ya. Jamu. Ini segini. Kalau ini berapa matakannya? Berapa jam? Berapa hari? Ini Padang Sirih.